nama saya Kiki Risdianto dari Baso Sugeng. Saya diajak terlibat dalam bakti sosial dalam rangka PPKM ini bersama Gereja Katolik Santo Yohanes Ciamis. Pertama saya diajak acara bakti sosial ini dalam rangka membantu warga Ciamis untuk mempermudah atau mengurangi beban mereka dalam masa pandemi ini. Selama 3 hari ini ada paket yang dibagikan berjumlah sekitar 75 porsi. Saya bagikan kepada yang suka mungut sampah di jalanan, pemulung, terus ada juga janda dan juga lansia. Perasaan saya ikut andil dalam bakti sosial ini, saya alhamdulillah bersyukur banget. Soalnya ada 2 target dari bakti sosial ini, bukan hanya orang yang saya bagikan bakso gratis, tetapi saya sebagai penjual juga merasa terbantu dengan adanya program bakti sosial ini. Harapan saya tidak hanya cukup sampai di sini atau tidak hanya cukup untuk masa-masa pandemi, tidak hanya event-event tertentu untuk membagikan sebagian rezekinya. Saudara-saudari yang terkasih, di awal tahun 1900, seorang ilmuwan Rusia bernama Ivan Pavlov melakukan sebuah penelitian dan sebuah percobaan, sebuah eksperimen. Tapi eksperimen ini dilakukan menggunakan sampel seekor anjing. Dia ingin mencoba melihat bagaimana respon seekor anjing ketika diberikan makanan. Tetapi sebelum menyodorkan makanan kepada si anjing, si Ivan ini membunyikan sebuah lonceng, klining, makanan. Lalu anjingnya datang. Lalu berkali-kali dilakukan seperti itu, klining, sodor makanan, datang lagi. Contoh nih ya. Yang punya anjing pasti tahu lah. Lalu setelah sekian lama dilakukan seperti itu, Ivan mencoba mengganti stimulus atau rangsangannya. Cleaningnya dibunyikan, tetapi makanannya tidak disodorkan. Apa yang terjadi? Ternyata anjing itu tetap datang. Juga masih. Sama kalau kita bersiul, lalu nyodorkan makanan. Maka yang punya anjing biasanya gitu kan, bersiul nanti anjingnya datang. Kayaknya anjingnya itu sayang sama kita. Enggak, sebenarnya anjingnya cari makanan itu. Karena biasanya kalau nyodorkan makanan pakai siul atau pakai ciko-ciko. Nah, ternyata percobaan ini diangkat oleh ilmuwan lain menjadi dasar suatu teori psikologi yang menggambarkan juga perilaku manusia. Bahwa ternyata kita memiliki satu aspek kemanusiaan kita yang kalau sesuatu dibiasakan berulang kali maka menjadi kebiasaan. Maka itu yang disebut teori pembiasaan atau pengkondisian. Bahasa Ciamisnya behaviorism. Nah, ketika kita melihat atau mencoba merenungkan peristiwa yang terjadi dalam bacaan Injil, sepertinya orang-orang Yahudi yang mencari Yesus ini sedang memutar kembali atau membiasakan diri dengan makanan yang diberikan oleh Yesus. Dan kebiasaan ini dasarnya sangat kuat, yaitu pengalaman para leluhurnya. Dulu leluhur saya dikasih makan juga roti dari surga. Nah, kalau kita ingat bacaan minggu lalu, Yesus memberi makan banyak orang. Dan sekarang ternyata orang itu datang lagi mencari Yesus. Mirip sama gulungnya itu ya. Datang mencari Yesus bukan karena Yesusnya, tetapi karena makanan yang sudah diberikan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau ini merupakan salah satu bagian dari aspek hidup manusia, soal kebiasaan, kita perlu bertanya, kepada apa, kepada siapa kita membiasakan diri kita untuk menggantungkan hidup sebagai jaminan yang paling dasar, jaminan keselamatan hidup saya. Barang siapa
terbiasa atau membiasakan diri menggantungkan hidupnya pada kepenuhan duniawi semata, akan dipenuhi hidupnya oleh ketakutan dan kekhawatiran akan hidup duniawi. Karena ternyata ketika si anjing dikeliling dan dia datang lalu tidak ada makanannya, menurut hasil penelitian itu muncul ketakutan dan kekhawatiran. Loh, biasanya keliling ada makanan, kok ini sekarang nggak ada? Ternyata menurut hasil penelitian begitu. Demikian pula kalau seseorang setelah sekian lama sepanjang hidupnya menggantungkan dirinya pada kepenuhan duniawi, keselamatan duniawi, begitu kolaps atau begitu jaminan itu berkurang, jaminan itu hilang, maka hidupnya hancur seketika. Cukup banyak contoh yang bisa kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana pandemi ini menggoncang seluruh dunia. Dan kita bisa melihat berapa orang, siapa saja yang demikian menggantungkan dirinya kepada jaminan keselamatan dunia, jiwanya ikutan kolaps, ikutan jatuh. Atau siapa di antara orang-orang ini yang memiliki pegangan yang lain, yang ketika keselamatan di dunia terancam, dia tetap berdiri tegap dengan penuh kepercayaan untuk menjalankan hidupnya. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mencarinya bukan karena Yesus tapi karena makanan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tetapi karena kamu makan dan kenyang. Tanda itu mirip dengan plang. Kalau di jalan tol ada tulisannya Bandung. Bandungnya bukan di tulisannya itu, Bandungnya di tempat lain. Maka kalau mau ke kota Bandung, jangan nabrak ke papan itu, nggak sampai. Mungkin sampai di rumah sakit Bandung, ya bisa jadi. Tapi tulisan Bandung itu adalah tanda. Kita bukan mencari atau bukan menuju ke situ, tapi itu akan membantu kita sampai ke kota Bandung. Begitu juga dalam peristiwa pengalaman bangsa Israel di padang gurun dan orang-orang Yahudi yang mendapatkan makan dari Yesus. Peristiwa mendapatkan makan adalah tanda, bukan kenyataan yang mau dituju. Maka dalam bacaan pertama kita mendengar ketika Musa berdoa kepada Allah, rakyatmu mulai kelaparan, umatmu mulai kelaparan. Allah mengatakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, dan seterusnya. Dan di akhir dikatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah itu tujuan akhirnya adalah supaya kita mengetahui bahwa Tuhan itu yang memberikan makanan kepada kita, bukan semata-mata makanannya. Demikian pula dalam bacaan Injil Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Kalau kamu kesini mencari makan roti yang kemarin saya kasih itu, ya sudah habis. Besok kalau ada orang lain lagi yang memberi roti seperti itu, kamu pergi dari saya. Selesai. Lalu orang itu tidak memberi lagi, kamu pergi lagi. Tetapi Yesus memberikan jaminan, aku roti hidup. Yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Maka semoga kita tidak jatuh kepada tanda-tanda saja. Nah, apa yang kita temukan di dunia, di pengalaman hidup kita, itu adalah tanda-tanda. Jangan sampai kita nabrakin tanda. Tetapi pakailah tanda itu supaya kita sampai kepada tujuan yang utama. Karena nanti kalau orang hanya terpaku pada tanda, begitu tandanya hilang, dia kehilangan arah. Tetapi kalau orang tahu apa yang ia tuju, maka ketika tanda tidak ada, dia bisa mencari tanda yang lain, dia bisa bertanya kepada orang. Yang penting adalah tujuannya sampai kepada tujuan akhir, yaitu kota Bandung atau kepada Yesus sendiri. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, inilah undangan yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh Paulus kepada umat di Efesus. Kamu setelah sekian lama
hidup menggantungkan dirimu kepada tanda-tanda duniawi, yaitu nafsu-nafsu yang menyesatkan. Kini waktunya kita menjadi manusia yang baru, yang hidup terinspirasi oleh Yesus. Bahwa kita percaya Yesuslah yang memberikan roti yang menyelamatkan. Tapi jangan lupa, cara untuk menyelamatkan roti yang memberi kita makan seterusnya itu adalah datang dan percaya. Datang dan percaya. Yesus mengatakan, bekerjalah. Kata yang pertama dikatakan Yesus, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang membawa kita binasa, tetapi yang membawa hidup yang kekal. Maka hidup rohani atau makanan rohani pun harus kita upayakan. Kalau kita berjuang mati-matian setiap hari untuk dapat mengisi perut kita yang makanan jasmani ini, demikian pula hidup rohani harus diupayakan sedemikian rupa supaya kita terpenuhi kebutuhan jiwa kita, kebutuhan rohani kita. Maka hal-hal yang seringkali terabaikan adalah kita berusaha sedemikian rupa memenuhi kebutuhan duniawi kita, tapi lupa untuk berusaha bahwa kehidupan rohani pun harus diupayakan. Bukan sesuatu yang magic, bukan roti yang turun dari langit, tapi relasi dengan Yesus, yaitu kita datang dan percaya. Seringkali bekerja atau berupaya untuk menumbuhkan atau mengenyangkan kebutuhan rohani itu terjadi ketika sesuatu justru tidak secara nyata konkret atau dirasakan oleh perut. Karena hidup rohani adalah hidup di dalam roh dan di dalam iman. Nah, gimana cara mengukur iman itu? Kalau misalnya semua kebutuhan terus terpenuhi, tidak diperlukan iman. Iman adalah ketika sesuatu tidak terpenuhi, tapi saya tetap percaya bahwa tujuan akhir saya adalah Yesus, dan dengan itu saya berjalan meskipun di depan saya secara nyata tidak ada. Kalau semuanya nyata ada di depan saya, buat apa iman? Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bekerja juga bukan cuma untuk makanan yang mengenyangkan perut, tapi yang mengenyangkan jiwa kita, yang memberikan kita kedamaian, memberikan kita keyakinan akan keselamatan kita. Secara nyata Yesus hadir di tengah-tengah kita di dalam Ekaristi. Saat itulah kita bekerja mengupayakan diri kita untuk percaya, beriman bahwa makanan yang saya santap itu, sakramen Ekaristi, adalah makanan yang akan menyelamatkan saya. Disitulah iman kita akan bertumbuh, yang memberikan kita keyakinan bahwa hidup ini bukan saja soal roti, tetapi soal sabda yang dikatakan oleh Allah yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Marilah kita hening sejenak.